Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan hasil analisis dugaan aliran dana yang digunakan untuk mendanai kericuan dalam demo pada akhir Agustus 2025. Namun, hasilnya tidak diungkap oleh PPATK secara rinci. Sebelumnya, Polda Metro Jaya meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang diduga digunakan dalam kericuan di Jakarta beberapa waktu lalu sekaligus mencari dalangnya. Penyidik menemukan indikasi adanya pemberian upah kepada remaja yang ikut dalam aksi demo. Temuan itu disebut menjadi langkah awal polisi untuk mengungkap pihak yang diduga sebagai penyokong dana. Berdasarkan hasil penyelidikan, sejumlah pelajar dan anak-anak ikut dalam aksi unjuk rasa karena melihat ajakan di media sosial. Polisi pun telah mengamankan banyak pelajar pada akhir Agustus lalu. Polda Metro Jaya telah menetapkan 43 orang sebagai tersangka terkait demo anarkis di Jakarta. 1 diantaranya masih berusia di bawah 18 tahun. Lantas apa hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK? Betulkah ada aktor utama yang mendanai demo ricuh Agustus lalu? Dan siapakah dalang tersebut? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan. Apa saja yang menjadi temuan dari PPATK? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Bersama kami sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Ariyato Sutadi yang merupakan penasehat ahli dari Kapolri. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Sudah hadir bersama kami. Terima kasih Pak Ariyanto. Dan juga telah terhubung pula bersama kami Pak Dadang Trihartono yang merupakan Deputi Analisa dan Pemeriksaan dari PPATK. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Iya, Pak Dadang, kami ingin mengetahui sebenarnya awal mula untuk dilakukannya penelusuran ini mekanismenya seperti apa Pak? Jadi seperti halnya dengan dugaan tindak pidana lainnya, kami bekerja itu baik secara proaktif, artinya kami menginisiasi proses penelusuran aliran dana terlebih dahulu, setelah menemukan hasilnya kami sampaikan kepada penyidik, atau reaktif. Artinya penyidik sudah memulai kasusnya lalu meminta aliran dana ke kami untuk menguatkan atau mensinkronkan dengan alat-alat bukti yang ada. Jadi prinsipnya ada 2 mekanisme kerja tersebut di PPATK. Kapan awal mula dari Polda Metro Jaya ini meminta kepada PPATK untuk melakukan penelusuran tersebut, Pak Danang? Ya, jadi setelah kerusuhan itu terjadi kami terus berkoordinasi baik dengan Polda Metro maupun pihak yang lainnya. Kira-kira ada nggak aliran dana yang perlu kami cek dan perlu kami telusuri lebih lanjut. Nah, dari aliran dana itu kan kita bisa melihat sumber dananya dari mana, lalu tujuannya untuk apa. Nah, dari tujuan-tujuan itu nanti pihak berwajiblah yang akan menggali motif dari transaksinya. Misalnya si A sudah ditangkap, dia menerima dari B, ini uangnya motifnya apa, lalu yang ditangkap ini mengirimkan uangnya ke CDE. Nah, CDE ini dia di lapangan perannya seperti apa, nah ini uangnya untuk apa, untuk mensinkronkan hal seperti itu adalah kewenangan penyidik. Lantas dibutuhkan berapa lama untuk dilakukannya hasil analisis ini untuk kemudian diserahkan kepada Polda Metro Jaya, Pak Danang? Ya, kami sudah serahkan ada sekitar 3 berkas ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, disinkronkan dengan alat bukti yang ada. Demikian. Baik. Pak Ariyanto, ini artinya dari pihak Polda Metro Jaya juga meminta kepada PPATK sesungguhnya apa yang ingin digali? Ya, pasti gini ya. Itu kan dimulai daripada yang ditangkap-tangkap itu. Kemudian kan ditanya dibiayai gitu kan. Nah, kemudian kalau dibiayai itu kemudian kan mesti ditanya. Kalau yang cash nggak bisa dilacak. Tapi kalau yang dibiayainya melalui transaksi, nah ini bisa dilacak. Itulah itu yang dilacak oleh Polda Metro. Kemudian ini dari mana? Itulah salah satu cara dari Polda Metro untuk mencari sebetulnya siapa sih yang nyuruh itu. Siapa yang nyuruh itu? Selama ini kan yang nyuruh kan macam-macam. Ada yang cuma pakai medsos, pakai flyer dan sebagainya. Ada juga yang dibayar ya seperti yang di Bandung itu. Ada juga yang mengaku itu kan ada dari transaksi itu. Nah, ini salah satunya adalah yang pakai transaksi itu. Maka dari mana? Kemudian dari situlah nanti kemudian polisi akan bisa menentukan, oh ini dulu yang mendanai si A ini.
Dan itu nanti masih pasti akan ditelusuri lagi karena bukan hanya ini saja. Jadi permintaan kepada PPATK pasti nanti akan berkelanjutan itu. Artinya pengembangan dari pemeriksaan sejumlah yang yang telah tertangkap. yang tertangkap dan kemudian kenapa kok kamu ikut? Nah itu kemudian kan ada macam-macam yang mengatakan. Kesaksiannya berbeda-beda. Nah, kalau yang pakai transaksi itulah yang kira-kira disasar lewat PPATK itu caranya. Karena kan polisi kan nggak bisa kalau ngecek di bank kalau tanpa ada dasar laporannya. Dasar ini kan polisi mempunyai kewenangan untuk melacak uang-uang yang dicurigai dilakukan hasil kejahatan maupun dipakai untuk kejahatan. Itulah entry point-nya polisi mencari penyelidikan itu. Ya, Pak Dadang, apakah ini artinya dari PPATK sendiri memeriksa yang merupakan transaksional berdasarkan bank saja ataupun yang tadi tempat dicurigai oleh Pak Arianto tadi melalui media sosial juga termasuk salah satu yang menjadi fokus PPATK? Pak Danang? Jadi fokus kami adalah kepada pihaknya dulu. Pihak ini siapa, lalu transaksi apa yang dia gunakan. Kalau dia hanya menggunakan perbankan tentu ya kami hanya mengecek di banknya. Tapi kalau dia menggunakan misalnya apa istilahnya e-wallet, lalu seperti Shopee Pay, seperti GoPay, ya kami akan mengarah ke situ juga. Artinya semua instrumen-instrumen keuangan yang digunakan ini akan kami telusuri dan kami lacak dan nanti akan dikuatkan dengan bukti-bukti di lapangan oleh penyidik. Saya kira demikian. Apakah bisa dijelaskan lebih rinci yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian ini kategorinya yang mana saja? Ya itu nanti kewenangan penyidik untuk menjelaskan. Artinya ini bukan proses yang berhenti di sini ya. Artinya ini kan berkelanjutan. Ini si A dapat lagi ke si B kemana gitu kan. Nah ini perannya masing-masing seperti apa. Bahkan ke atasnya pun juga nanti akan terus berlanjut kan. Mungkin dari si A yang memberi ini ternyata si A dari si X, si Y ya. Kami akan terus seperti itu dan ini akan kolaborasi terus dengan Polda Metro tentu saja. Ini 3 berkas yang telah diserahkan, apakah ini sudah memenuhi apa yang menjadi permintaan dari Polda Metro Jaya ataukah ada berkas lainnya, Pak Danang? Ya, itu kan nanti kewenangan penyidik itu sudah masuk ke materi penyidikan dan penyidiklah yang berwenang untuk menjelaskan. Kami PK penuh lah apa yang diperlukan penyidik untuk menyelesaikan kasus ini. Demikian. Nah, Pak Arianto, tadi juga sudah dilaksanakan mekanisme yang dilakukan oleh PPATK. Nah, dari Pak Arianto sendiri apakah sudah mengetahui sesungguhnya apa yang menjadi temuan dari PPATK ini? Saya tadi mencoba tanya sama dir yang menyidik ya, tetapi kabarnya besok akan di press release. Nah sekarang jadi nggak boleh di press release dulu. Karena tapi ya perkaraan saya besok pasti akan sampaikan ini yang sudah ditemukan, tapi setelah ini tidak akan berhenti di situ. Pasti akan dilanjutkan lagi dengan ini lari kemana. Pasti nanti akan minta lagi ke PPATK lagi. Artinya langkah yang paling terdekat yang akan dilakukan oleh penyidik apa? Ditahan dulu ya Pak Arianto, kita harus jeda sejenak pemirsa. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam usai jeda pariwara berikut ini.